Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas H ingin membawakan materi terkait mempertahankan motivasi belajar dalam pendidikan bagi mahasiswa baru psikologi kampus 5 Universitas Makassar. Untuk mengefisienkan waktu, kepada pemateri disilakan. Tujuan psikoedukasi. Psikoedukasi ini bertujuan untuk mempertahankan motivasi belajar mahasiswa baru psikologi kampus 5 Universitas Negeri Makassar. Manfaat psikoedukasi. Manfaat psikoedukasi ada dua. Yang pertama, manfaat teoritik yang bertujuan untuk menambah informasi dan kasana keilmuan psikologi dan memotivasi diri. Dan yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis untuk memberikan informasi pengetahuan mengenai mempertahankan motivasi belajar kepada peneliti dan pembaca. Motivasi merupakan syarat mutlak dalam belajar. Siswa yang belajar tanpa motivasi atau kurang motivasi tidak akan berhasil dengan maksimal. Motivasi memegang peranan yang amat penting dalam belajar. Maslow 1945 dengan teori kebutuhannya menggambarkan hubungan hierarkis dan berbagai kebutuhan. Siswa mempunyai keinginan dan dorongan untuk belajar yang dilandasi oleh adanya kebutuhan. Telah banyak temuan penelitian ini, salah satunya oleh Maryam 2016, bahwa motivasi belajar memberikan kontribusi yang besar terhadap pencapaian hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil NEET Assessment yang kelompok 1 lakukan pada tanggal 11 September 2021 melalui Google Form, jumlah subjek sebanyak 30 orang merupakan mahasiswa baru jurusan psikologi kampus 5 Universitas Negeri Makassar. Ditemukan bahwa sebagian besar subjek memiliki motivasi belajar yang tinggi, sehingga kami memberi psikoedukasi mempertahankan motivasi belajar dalam pendidikan bagi mahasiswa baru psikologi kampus 5 Universitas Negeri Makassar. Pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata motif yang berarti alasan melakukan sesuatu, sebuah kekuatan yang menyebabkan seseorang bergerak melakukan suatu kegiatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi didefinisikan sebagai dorongan yang timbul pada diri seseorang, sadar atau tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Pentingnya motivasi belajar. Berikut merupakan pentingnya motivasi dalam belajar yang dikemukakan oleh Ruhmah Hadi 2017. Yang pertama, menyadarkan kedudukan pelajar pada awal belajar, proses, dan hasil belajar. Yang kedua, menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar yang dibandingkan dengan teman sebaya. Yang ketiga, mengarahkan kegiatan belajar. Yang keempat, membesarkan semangat belajar. Dan yang kelima, menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja. Selanjutnya, aspek-aspek belajar. Yang pertama yaitu adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidik dunia lebih luas. Yang kedua, adanya sikap kreatif yang ada pada manusia dan keinginan untuk selalu maju. Yang ketiga, adanya keinginan untuk memperbaiki diri dari kegagalan. Dan yang keempat, adanya ganjaran atau hukum sebagai akhir belajar. Baik, kita masuk ke jenis-jenis motivasi. Jadi ada dua jenis motivasi. Yang pertama ada motivasi intrinsik, yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ialah keadaan yang berasal dari dalam diri mahasiswa sendiri yang dapat mendorongnya melakukan tindakan belajar. Sementara ekstrinsik ialah mahasiswa menempatkan tujuan belajarnya di luar faktor-faktor situasi belajar. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya, yaitu unsur-unsur motivasi. Jadi ada beberapa unsur motivasi. Yang pertama yaitu cita-cita, yakni hasil belajar yang baik merupakan cita-cita dan harapan bagi setiap siswa. Kemudian ada kemampuan siswa, yaitu ketika keinginan siswa perlu diikuti dengan kemampuan atau kecakapan untuk mencapainya. Dan yang ketiga ada kondisi lingkungan siswa yang sangat berpengaruh pada motivasi belajar yang berdampak pada proses belajarnya. Selanjutnya itu upaya dalam peningkatan motivasi belajar dan upaya mempertahankan motivasi belajar. Banyak hal ya, seperti memberikan simbol, memberikan reward atau hadiah, kemudian mengikuti kompetisi atau persaingan-persaingan, seperti mengikuti ujian, kemudian mengevaluasi hasil dari ujian-ujian yang telah dilakukan. Manfaat motivasi belajar selanjutnya yaitu sebagai penunjang kegiatan-kegiatan belajar bagi pelajarnya. Kemudian itu sebagai petunjuk pada tingkah laku mahasiswa yang memiliki motivasi belajar yang baik. Maka dari itu semakin baik motivasi belajar seorang pelajar, maka semakin bagus juga tingkah lakunya. Kompri 2016 juga mengatakan bahwa dalam proses pembelajaran itu motivasi juga berada pada
gurunya atau maupun peserta didiknya. Maka dari itulah dikatakan bahwa pentingnya motivasi belajar itu juga sama pentingnya dalam mencapai keberhasilan belajar. Dalam meningkatkan motivasi juga itu memiliki strategi. Nah, strateginya yaitu mahasiswa mulai mengerjakan tugas yang baik dan benar dan mengumpulkannya tepat waktu serta tidak menunda-menunda pekerjaannya. Kemudian mencari sumber referensi yang jelas seperti dari buku, jurnal atau e-book yang jelas referensinya. Kemudian juga harus memiliki rasa senang hati untuk memperbaiki tugas-tugasnya, untuk menyelesaikan tugasnya dengan benar. Kemudian harus bertanggung jawab, memiliki rasa tanggung jawab terhadap keberhasilan yang telah ia capai. Kemudian harus sibuk melakukan hal-hal yang baik dan untuk mengembangkan segala pengetahuannya. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik itu secara sadar maupun tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi belajar sangat penting untuk dimiliki seseorang karena dengan adanya motivasi belajar dapat menyadarkan kedudukan pada seseorang dalam proses pembelajaran maupun hasil pembelajarannya. Selain itu dapat disimpulkan juga bahwa motivasi belajar ini ada dua bagian, yakni ada motivasi intrinsik dan juga ada motivasi ekstrinsik. Semoga materi yang kami bawakan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.